undang-undang menafsirkannya atau memberikan pengertiannya itu sebagai perselisihan yang disebabkan akibat gagalnya perundingan PKB. Itu inti pengertian dari perselisihan kepentingan di Undang-Undang Nomor 2 2004 ya. Nah, yang menjadi menarik selalu kepentingan itu dalam implementasinya itu ditafsirkan secara harfiah. Jadi ada kasus misalnya karyawan indirect atau karyawan outsource menuntut menjadi karyawan pemberi kerja, itu dipahami sebagai perselisihan kepentingan. Nah, ketika cari tahu lebih mendalam kenapa kok ini jadi perselisihan kepentingan, jawaban-jawaban yang muncul itu jawaban yang sekenaknya atau yang sekenaknya dalam artian karena merasa mereka punya kepentingan untuk menjadi karyawan pemberi kerja, itu menjadi perselisihan kepentingan. Dan kadang hal-hal seperti itu diungkapkan oleh instansi ketenagakerjaan sendiri gitu. Jadi itu yang pertama. Terus ada juga kasus orang di mutasi dan kemudian dia menolak mutasi setelah sampai pada akhirnya ya, karena merasa dia punya kepentingan untuk tidak mau menerima pekerjaan yang baru. Nah, itu juga menjadi sulit dipahami ketika kasus-kasus seperti itu dikualifikasikan secara individual atau tidak mendasarkan pada norma. Artinya karena ini problem atau tafsir-tafsir itu muncul dari instansi atau dari para pihak yang berperkara, sehingga ini kan lebih pada persoalan implementasi. Tapi kalau normanya sebenarnya jelas, ada yang membedakan secara prinsip antara perselisihan kepentingan sama hak itu. Jadi yang paling berhimpitan itu kan sebenarnya hanya dua itu. Apa sih perselisihan kepentingan dan apa sih perselisihan hak? Secara sederhana bisa digambarkan begini. Perselisihan kepentingan itu ketika sesuatu yang mau diatur itu belum ada aturannya, dan kemudian ketika dirundingkan di tingkat pengusaha sama serikat pekerja dalam PKB ternyata tidak mencapai satu kesepakatan. Nah, itu yang dimaksud sebagai perselisihan kepentingan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Nah, kalau perselisihan haknya itu sudah diatur di dalam undang-undang, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja, tapi implementasinya yang kemudian dianggap tidak sesuai. Jadi dua perbedaan yang paling mendasar adalah perselisihan kepentingan itu perselisihan akibat gagal berunding untuk mendapatkan sesuatu yang bisa disepakati, misalnya hak atau syarat kerja atau yang lain. Tapi kalau perselisihan hak itu sendiri, aturannya sudah ada, cuma pelaksanaannya yang tidak sesuai atau menimbulkan perbedaan pendapat. Ini pemahaman awal tadi, pemahaman undang-undang ini menjadi sangat penting dan menimbulkan konsekuensi hukum itu ketika kemudian terjadi perselisihan, ternyata dikualifikasikan menjadi perselisihan kepentingan. Misalnya perselisihannya perselisihan hak, tapi kemudian dikualifikasikan atau dikonstruksikan menjadi perselisihan kepentingan. Nah, ini tentu menjadi problem dalam implementasinya. Karena apa? Salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan itu akan kehilangan hak untuk melakukan upaya hukumnya, karena ada yang membatasi bahwasanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja itu final and binding di tingkat PHI, sehingga ini
walaupun yang menjadi problem adalah problem implementasi, namun hal ini perlu ada satu toleransi ya setidaknya dari Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak ketika ternyata perselisihan hak itu justru oleh majelis hakim dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan. Artinya ada problem di situ. Objektifnya ini mau mencoba ya, kalau norma yang diatur di 2004 bahwa perselisihan kepentingan maupun antar serikat itu tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi, dan perselisihan PHK serta perselisihan hak tidak bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali, normanya nggak ada yang salah, clear. Ini hanya persoalan implementasinya aja. Nah, ditambah dengan adanya SEMA nomor 3 2015 yang ini mempertegas ketentuan Undang-Undang 2 2004 bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, kepentingan itu final and binding, tapi sekiranya kita bisa ada satu diskresi paling tidak dari pengadilan hubungan industrial. Diskresi untuk apa? Untuk menerima permohonan kasasi dan mengirimkan berkas tersebut untuk dilihat oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ya, nyata-nyata ada kondisi di mana perselisihan hak dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan, sehingga ketika pengadilan hubungan industrial menerima permohonan kasasi, di mana di situ bisa terbaca bahwa dari awal proses misalnya di mediasi itu sudah jelas perselisihan hak, terus kemudian di pengadilan hubungan industrial masih ada perdebatan bahwa ini hak atau kepentingan gitu kan, karena ini juga menyangkut masalah penerapan hukum hakim di tingkat pertama. Tentunya ketika hal tersebut dipersoalkan, mestinya Mahkamah Agung secara bijak harus bisa memahami permohonan kasasi ini, menerima dan memeriksa kembali, benar nggak sih ini perselisihan kepentingan atau ini perselisihan hak yang dikonstruksikan menjadi perselisihan kepentingan. Untuk apa? Untuk merugikan salah satu pihak, sehingga karena ini dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan, pihak lain kehilangan upaya untuk melakukan permohonan kasasi. Ini yang menjadi dalam tanda kutip di tataran implementasi ada oknum yang mencoba menyelundupkan hukumnya dengan menggeser pengertian dari perselisihan hak menjadi perselisihan kepentingan. Gitu.